Waduh, wah. Pasrah. Nah, saya Mau bantu, tenang Pak Wakil. Mau gimana lagi ya Pak ya? Masalahnya sekalian didadahin kayak begitu jarang banget nih kita nih. jarang. Tapi ternyata Kabeki lagi-lagi menggunakan satu buah Chow kemungkinan besar. Karena dari komposisi seperti ini, Yep. itu harusnya di tangan Kabuki. ya. Atau bahkan bisa sebaliknya. Bisa jadi Chow Jungler. Who knows? Lunox. Menarik. Mengamankan Lunox di hadapan dari Kufra agar bisa nge-burst down juga. Dan ditakutkan nanti di last pick-nya adalah Karina. Seperti yang tadi Pak Pulung udah mention. Jadi kalau kita ngomong soal Karina bakal terkena efek magical damage yang begitu mengerikan. Dan bahkan Kadita langsung dibelokin kayaknya untuk menjadi sosok dari Kufra EXP laner. Apakah Kufra Jungler? Atau Kufra Jungler. Kita gak ada yang Ini Kufra Jungler harus. Gak ada yang tahu ini bau-baunya Kufra Jungler sih Pak. Iya, karena Bau-baunya EXP lanernya Jungler. Dyrop. Dan dari gold lanernya Chow. Udah pasti banget kalau begitu. Chow Kufra Jungler sih gua. Nggak apa-apa. Gue Nggak apa-apa. Jungler. Kalau gue Tapi- Jungler, kalau lu apa? Bisa jadi. Bingung ya. Atau enggak gue pengen Chow Jungler juga oke. Hey, Hey, itu saya dong. itu tapi- baru itu baru Itu KBK baru itu. saya dan teman saya di Filipina. Iya. Demon Kite namanya. Iya. Demon Kai. Demon Kite. Tapi kita lihat Coba dulu. bentar. Oh, Kufra Jungler. Kufra Jungler. Kufra Jungler Itu ya. dia, hai dengan Kufra Junglernya. Oke, Kufra Jungler kita keluar lagi nih dia. Mungkin signature yang akan dikeluarkan juga oleh Hai dan juga rekan-rekannya, di mana Hai kan lebih sering tuh. Kalau dulu kita lihat dia bermain dengan hero-hero yang dengan memiliki damage ataupun damage yang cukup tipis tapi dengan HP yang sangat-sangat tebal. Dan ini dia game ketiga antara Aura Fire versus Onyx Esports, dan siapa yang akan menjadi pemenangnya? Mari bersama-sama kita saksikan di Land of Dawn. Tapi ya, ini kita lihat ya. Para pemain dari tim Onyx mereka langsung standby di sisi sebelah kiri untuk mengamankan purple buff dari seorang Sans. Dan satu hal lagi, gue baru tahu. Apa itu? Air putih saset itu tisu galon ternyata. Wow, Terima kasih ya guys informasinya. pecah-pecah bibir kita Pak. Benar. Dingin tuh bibir. Dingin, masalah bersih memang, tapi dingin. Oke, dan masing-masing pun udah mendapatkan langsung karena dari purple buff-nya. Walaupun sekarang ada pergerakan lagi untuk mengamankan ke arah jungler yang berbeda. Karena kita tahu bagaimana pattern yang dimiliki oleh masing-masing hero, masing-masing player di dalam MPL ini. Mereka memiliki mobilitas yang sangat tinggi untuk bisa langsung masuk ke dalam area dari tim lawan. Dan barusan itu pun terjadi di mana ada satu monster yang berhasil diamankan. Wah Pak Pulung, memang kali ini pattern ya. Seperti aku pattern. Bukan, Peta. aku peta kalau itu Pak. Beda. Main peta umpet. Petak umpet. Benar, itu kurang K-nya Pak ya. Oke. Nah, dan jangan lupa stiker. Jangan lupa Nah. stiker, itu benar. Benar. Tapi ternyata di arah bottom lane dari seorang cewek, kali ini bakal coba untuk dominasi dari Kabuki karena berbeda dengan sebelumnya. Kabuki, dicolek begitu saja. Keyboy cepet Ada banget. Keyboy lagi dan lagi. Keyboy ini sepertinya nampaknya salah satu Iya. peranakan dari Kangguru. Kenapa Pak? Loncat, Cepet banget itu kali. Loncat lagi. Ini Natalia barusan cepet banget loh Pak. itu dia Natalia yang sesungguhnya. Tapi lihat, akan coba diganggu karena seorang Godiva. Sudah level 3, Sans is coming out cross. Dan first blood langsung didapatkan dari seorang Sans. Nggak pakai banyak set langsung on point Profesor dan juga Pak Pulung. Sekalinya datang udah lah. Wow. Iya. Oh. Banyak banget source skill yang udah digunakan terlebih dahulu. Yap. Termasuk dengan Ocean Oddity yang tadi digunakan sama Godiva. Sehingga dia nggak punya escape lagi. Dan bahkan dia bawa Petrify. Di sisi lain Kabuki tidak mengeluarkan flickernya karena balik lagi sayang banget untuk Kabuki mengeluarkan flicker. Di posisi dia tertekan. Nah ini dia Fluffy-nya sedikit lagi SP di dalam tubuh yang dia miliki. Namun untungnya masih ada backupan yang langsung ada dari Gila. Godiva. Di mana seandainya tidak ada backupan tersebut kemungkinan akan hilang sudah Fluffy-nya. Dan sekarang ada pertempuran dari Turtle. Tapi Tyrant Range-nya nggak kena karena siapapun. Bahkan kali ini Boncing Ball-nya akan nggak bisa menyelamatkan diri dari Hai. Tapi Hai malah langsung menjadi bulan-bulan dan dengan sedikit lagi SP-nya hilang sudah kali di Hai dan juga satu player yang lain. Keyboy berhasil menukar dengan satu bot Safi yang mencoba menukar ke belakang. Tapi Godiva tidak mau melepaskan begitu saja dan double kill from Fluffy. Lihat di depan sana langsung teriakan maut di belakang kita ada. Oi, mau kemana? Oi. Oi, mau kemana? Kan kalau Oi. dikasih tahu jadi makro play-nya buyar ya. Iya. Mau ke jungle. Coba B tanya gue B. Mau kemana? Pulang. Belum, masih lama ya. Tapi sekarang ada Downing Light lagi dikeluarkan. Walaupun tadi ada satu Way of Dragon yang juga konekan yang berbeda. Tapi Lunox-nya pun tumbang. Sudah 1 poin kill lagi untuk Aura Fire. Ya, dan tentunya di arah top lane sana lagi dan lagi. Ini emblemnya dulu Profesor kita bahas. Oke. Armor. Oh. Oke. Dan juga HP yang diamankan sama Hai ya kebetulan. Sementara kalau misalkan melihat dari jungle lainnya, Sans tetap bermain dengan 1 poin dari cooldown retribution.
Jadi hanya 33 detik saja retribution cooldown-nya. Hanya saja Godiva akan mengamankan ke arah dari penetration magic-nya. Sehingga nanti dari segi pasif magic worship-nya akan lebih mudah untuk di-trigger. Nih barusan juga kita lihat ya dari Godiva pun berhasil selamat lagi dengan adanya 2 sergapan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Di luar dari Thailand yang udah mereka ambil masing-masing, tapi cewek begitu menyakitkan pula damage-nya dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan satu tataran walaupun kehabisan dari minion. Mereka mencoba untuk bergantian, langsung masuk ke bagian dalam tapi Downing Light-nya mendadak connect terhadap Way of Dragon yang memang sudah dikeluarkan pula. Namun untuk kali ini Kabukinya masih berhasil selamat, bahkan hilang pula. Ada satu outplay yang dia keluarkan dari Kabuki. Adrian tidak ada di sana. Tidak ada seorang Kabuki. Dan Pagan lihat outplay by Kabuki. Di ada bottom lane tentunya. Oh my god, permainan yang luar biasa kali ini. Teriakan maut dari semua para player dan juga penonton membuat Aura berhasil melakukan satu buah Lord yang belum berubah. Turtle. Masih Turtle, belum Masih berubah. Turtle. Betul. Masih Turtle. Lord yang belum Nggak berubah. salah. Panik pulung. Nggak salah. Cuman tadi saya sudah mulai mengangkat alis saya tadi. Mau bilang Lord ya? Dikira Lord ya? Kan belum berubah. Belum. Masih menit kelima loh Pak ya. Godiva pun masih melakukan pergerakan dan ini dia replaynya bro. Iya, Downing Light, Way of Dragon on point banget, bahkan sampai ada Breath of the Ocean. Cuma Suns-nya pas mau mengincar ke arah Kabuki, itu satu gesekan lagi sebenarnya takedown, tapi ternyata energinya benar-benar dalam keadaan yang off banget. Yap. Oke, tapi nampaknya kali ini di arah mid lane, para pemain dari tim Onyx Esports, mereka agak sedikit kewalahan. Karena terdeteksi sedikit demi sedikit pergerakan di seorang Keyboy dan masih membutuhkan satu buah ekstra. Kita bahkan saat sekarang belakang. Harus mundur, tidak mau terlalu terburu-buru dengan satu kabelnya saja. Suns kali ini berhasil mundur tanpa harus terpick off. Iya ini kan kita sebelumnya juga pernah ngelihat Hai menggunakan Kufra sebagai jungler beberapa kali juga udah berhasil. Cuman untuk kali ini, untuk di hari ini, untuk di game ini dengan keadaan yang seperti ini agak sedikit tertekan nih. Hanya saja momentum tetap bisa mereka ciptakan untuk bisa membalikan keadaan nih bro. Ya, areanya terlalu banyak juga dari Aura Fire, makanya mereka bisa memaksimalkan nantinya. Jika nantinya mereka mau main ke arah setup teamfight, mereka punya banyak banget sisi power dan bahkan burst damage-nya. Itu ada 2, ada Vesager, Diva juga bisa. Oh my god, langsung kacer di depan sana. Karena pasifnya ini udah men-trigger Godiva, sudah tidak ada pasifnya lagi. Keyboy harus mencari rumput karena dia sebentar lagi bakal muncul ke permukaan. Sedangkan cewek di depan sana langsung melakukan clear, ada Kabuki memaksa masuk karena mungkin ada Hai yang udah siap untuk melakukan follow up bersama dengan Godiva di arah rumput. Aura Fire kali ini mencoba untuk membalikan keadaan dan bahkan dari segi gold difference-nya hanya berbeda 500 dan bahkan almost langsung dipakai retrinya sama Suns. Itu dapat loh Prof kalau nggak di retri. Iya makanya. Karena mau nggak mau ketika retribusinya ke trigger, Hai bakal lebih bebas ketika melakukan setup karakter turtle. Oke, Boots tidak mau tinggal diam. Ini dia. Lihat, kuda gila berbicara Fluffy, tapi di belakang sana Vesager menjadi dalam utama dan bahkan execute. Walasi tidak berhasil mendapatkan Vesager. Tapi saat kali ini tidak mau tinggal diam. Natalia terpick up. Vesager di arah belakang. Boots berhasil mendapatkan Fluffy. Dan bahkan Hai yang harus tumbang kali ini. Boots masih bertahan hidup. Lihat. Aura Fire dan one last hit. Fluffy down. Tactical reposition. Ada lagi Renner yang dikeluarkan. On point pula. Hilang sudah untuk kali ini barusan. Ada lagi nih biru langsung aja memberikan damage yang cukup menyakitkan. Barusan ada Downing Light. Namun untuk ada efek airborne yang diciptakan. Hilang sudah Lunong. Tapi langsung dibalaskan oleh Lesan. Dengan Katron yang langsung mempelakar tubuh. Dari satu player tersebut yaitu Godiva. Tidak mau tinggal diam. Lihat di arah tengah, Vesager masih berdiri kokoh gagah menantang untuk mempertahankan satu buah mid turret. Tapi di depan sana, cewek terlihat posisinya. Lihat batang hidungnya terlihat bahkan Downing Light dikeluarkan untuk clear minion saja. Ini bener-bener dari tadi berbalas aja loh. Mendadak momentumnya bisa menjadi cepat dan juga untuk temponya mendadak bisa langsung down pula loh. Benar, karena ada Downing Light. Waduh, Downing Light lagi. Karena temponya selalu turun ketika ada satu ultimate yang digunakan dari masing-masing tim. Apalagi melihat dari Godiva, dia belum mendapatkan momentum yang benar-benar wah ketika mungkin menangkap 2 atau 3 member dari Onyx Esports. Sehingga itu akan membuahkan combo dan speed push-nya kali ini udah mulai berjalan. Yap.
Nih, Alright. split pool udah mulai berjalan. Dari Hai juga sejauh ini masih belum ada satu momentum pun yang mungkin sangat-sangat tercipta bisa dia lakukan. Hanya saja Hai mulai mundur ke bagian belakang dengan bouncing ball yang dimiliki. Tapi Suns-nya masih bisa pergi dengan skill kabel yang dimiliki. Dia numpang lewat. Dengan tidak adanya bouncing ball berarti Suns bisa melenggang dengan cukup bebas di area tersebut. Tapi di area mid ataupun di area bawah ada satu lagi hancur dari inner turret yang udah diambil dari Aura Fire. Oke, ini kalau bisa nih kamera di kanan bawah ini nih tunjukin player yang lagi teriak, lucu kali ya. Tapi lihat cewek flicker kanan belakang, Fluffy tertangkap. Terroutplay Godiva pun hilang, cewek double kill. Berhasil dibalikan kanan dan bahkan Boots ditutup dengan ada satu gol space. Ada bahkan Kabuki di depan sana, Hai nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Nggak mundur ke arah belakang. Kabuki menjadi pilihan utama silent dan bahkan membuat Kabuki nggak bisa melakukan the way of dragon di depan sana. Wow. Outplay. Ini outplay dibalaskan outplay dan sekarang Wesker, ada balik lagi. Wesker jarak dekat 2 pelurunya. Mohon maaf Light Dan dan dua-duanya Batin. nyamperin. Dua-duanya nyamperin, dua-duanya menerima pecahan peluru yang memang masuk semua ya. Balik lagi. Cewek emang bener-bener Kang outplay ya. Sering banget dia di geng dan dia yang malah mengembalikan keadaan. Wesker ini, yang kalau dia pakai sniper kan, mau Wesker. Buka, itu ngeker. Ngeker. Itu ngeker, Karena bukan nama Wesker. snipernya tuh Renner. Renner. Benar. Untuk shotgunnya Kalau Wesker. Renner tuh, Renner. Benar. Benar-benar bisa diam kalau. Benar. Lu bentar lagi kursi lu kebalikan apa gimana nih? Ayo. Bisa. Ya. Ini Bisa apa, Be? Bisa. bisa apa? Bisa diem gak? Kita lagi fokus habis dapat lord yang pertama. Oke, Oke. tapi ternyata di area mid lane mereka tidak mau melepaskan begitu saja. Tapi lihat satu sniper sudah dikeker. Keyboy akan coba untuk mencari deteksi Kabuki di depan sana dan bahkan cewek terperangkap di dalam satu buah lingkaran zona nyaman. Tapi para pemain dari tim Aura Fire tidak mau tinggal diam. Sans lihat itu belum pakai The Way of Dragon. Itu baru pakai jet kuda dan bahkan dibalikan ke arah satu buah salad dan bahkan The Way of Dragon. Ke arah seorang Keyboy flicker. Tapi ternyata Kabuki masih bisa bertahan. Lagi dan Kabuki lagi. still survive dari top lane. Kabuki again and again dia pun berhasil selamat namun di area main coba lihat ada Glorious Power langsung dikeluarkan dibalaskan langsung dengan ada Rock Wave. Namun untuk kali ini Hai-nya langsung tertinggal di bagian belakang dengan damage dari DP Rotation begitu menyakitkan masuk seluruhnya ke dalam tubuh dari Hai. Tapi di arah belakang sana Sans bakal coba dapetin inner turret terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Aura di bawah Drian. Surprise attack Bapak Ibu Mother Father semuanya membuat Drian harus down. Nggak sempat mengeluarkan order pilih saat bahkan di depan sana Sans. Masih mau lebih. Sans ingin mendapatkan satu buah purple buff yang dimiliki dari seorang Hai. Tapi ternyata memaksakan karena ini berhasil. Oh! Abim strike almost is never enough. Dan flicker. Yes. Itu bener-bener dua source yang dilemparkan begitu saja tanpa adanya target operasi. Itu hampir banget loh, sisa Lihat gak? seperempat loh. Tapi lihat gak? Iya. Sans nggak recall di arah kiri. Sans ke arah kanan. Ini- Karena tahu ada downing, ada downing nih. Bener gini. Si kame. Langsung belok guys. Sementara itu untuk Boots pun berada di remit bersama dengan cewek. Dimana Boots kali ini juga harusnya akan menjadi sebuah tembok utama namun Godiva nggak kena ternyata karena Keyboy. Mana Keyboynya pun bisa menghilang kembali. Mencoba untuk mencari posisi kembali dan juga membuat sebuah momentum. Masalahnya heptasisnya nyala nih Prof. Tuh lihat. Nah siapa yang bakal coba digaplok. Ditargetkan lah. Yes, ditargetkan. Boots di depan sana ini memang kita bisa bilang kuda gila. Dari Boots bakal coba di follow up duel. Tapi ternyata oh my god. Follow up yang sangat baik. Langsung ke respect ke arah belakang. Santis coming. Lihat Keyboy terperangkap karena momentum dari seorang Hai. Yang membuat Keyboy terangkat. Terunjang-unjang kali ini. Membuat dia tidak bisa bertahan lebih dalam lagi. Wow. Mungkin gak expect juga ya bagaimana kehadiran dari Hai yang tiba-tiba hadir dengan Tyrant Revenge. Karena balik lagi, dari tadi Kufranya tidak terlihat dia melakukan play. Tapi untuk sekarang ketika melakukan play, lihat damage deal yang bisa diberikan by Axe. Facehugger langsung mengungguli dengan sangat amat tinggi. Wow, real time with probability dipegang Onyx 65%, Aura Fire 35% dan ingat balik lagi di sini sang kuda gila Boots benar-benar harus diperhatikan pergerakannya karena terkadang dia di depan sana memang sengaja. Iya. Memang untuk memberikan sedikit poking damage Dan itu ketika dia Vengeance tuh, dia hanya menggunakan itu ketika ada Abysm Strike. Karena dia tahu yang bisa men-take down dia dengan instan itu adalah dari Fluffy-nya itu sendiri. Tapi dari tadi Fluffy-nya malah yang terkena damage pantulan dari Vengeance yang dimainkan sama seorang Boots. Yes, benar banget. Tapi di depan sana Boots bakal coba dikomentar atau dikeluarkan. Jet Kundo
The Way of Dragon masih ditahan, ternyata bukan buat Boots. Itu adalah trigger supaya bisa masuk, tapi ternyata Fluffy. Belum ada lagi satu buah Cutthroat. Masih ditahan begitu saja, dan bahkan Rafweb menyelamatkan diri dari incaran sang lana. Dan di belakang, Kiboy again and again tiba-tiba langsung mencuri dengan satu buah Exo, tapi ternyata ditukar dengan Fluffy. Is it worth it? Wow, Lundoxnya pun terculik di area mid. Ada 2 player kali ini menjadi milik dari Aura Fire, di mana 2 player itu berhasil dihilangkan. Fluffy-nya masih ada 18 detik dan mereka berfokus untuk bisa mendapat langsung ke arah Outer Tower yang ada di area mid. Dengan adanya 1 wave minion aja, hanya ada 1 minion bahkan, mereka tidak sempat untuk bisa mendapatkan ke arah Outer Tower tersebut. Dan Godiva langsung aja dicecer habis-habisan oleh Sans, tapi Sans tidak ingin lebih. Untuk kali ini Godiva pun berhasil selamat dari area tersebut. Ini kalau gue jadi Atia sih bete deh. Tadi dikandangin mulu sama Xavier, lihat. Dikandangin mulu tuh, lihat tuh dikandangin lagi. Terima damage gua aja udah Tapi pokoknya dia gitu. udah punya Athena Shield sih. Oh my god tuh dikandangin lagi. Gak bisa gerak ini kuda gilanya Profesor. Iya, apalagi kalau misalkan untuk nahan damage ya lumayan kuat di sini. Bedanya karena udah punya Athena Shield, jadi mau nggak mau Vesager harus punya minimal Divine Blade. Oke, tapi ternyata Kabuki terperangkap. Shutdown berhasil didapatkan. Membuat lot terbuka dengan sangat bebas untuk kali ini. Dan Retribution is ready untuk seorang Sans. Tapi bukan hanya Sans yang ready. Hai pun ready, Profesor. Ya, permasalahannya adalah dari emblemnya sih. Hai menggunakan 1 Conclusive Blast, sementara dari Suns-nya dia menggunakan 1 untuk Demon Slayer. Jadi untuk 20% tambahan pasti bakal lebih optimal ke arah Suns. Waduh. Kali ini berhasil ditumpangan tapi Sans terangkat dan bahkan Petrify. Sans kali ini Immortality masih ada, berhasil dipecahkan apa tidak, ternyata Tyron Red di top point. High touch, Fluffy bertahan tapi now need light cam sama follow up, pergerakan di sana Fluffy double kill. Looking for triple kill, in the bottom lane, Godiva, Vesager masih berada di arah rumput tapi ternyata cewek dan mau tinggal diam. Di belakang sana, Vesager temukan yang sangat bebas dan Kiboy is coming down! Shut down! Kiboy tiba-tiba datang, surprise attack, mother father semuanya bapak ibu sekalian membuat seorang Vesager take down, shutdown di arah belakang. Sebuah aksi penculikan yang sangat-sangat luar biasa berhasil dilakukan pula oleh pemain dari Onyx Esports. Kiboy-nya ngeflank begitu jauh. Dan yang masuk terpenting, di bagian belakang loh, Bro. Lord tanpa jungler. Lord tanpa jungler, sama-sama kehilangan jungler. Dan tadi pun Rian mengambil peranan penting di mana dia berhasil langsung merontokkan armor yang dimiliki oleh Kufra. Chaos Assault-nya masuk semuanya, ini dia replaynya, Bro. Yes. Ketika Suns-nya tertangkap di sana, Petrify semuanya jump in, bahkan Bouncing Ball, Tyrant Rage, semua source-nya hanya untuk Suns. Tapi itu dia, terlalu terfokus kepada satu hal, melupakan hal-hal lainnya, aspek-aspek lainnya. Padahal dari Onyx Esports yang bermain bukan cuma Suns, tapi satu tim. Masih ada 4 pemain lainnya, dan Kiboy memaksimalkan hal tersebut. Potensial ketika awareness atau perhatian dari teman-teman Aura Fire ketika fokus kepada Suns, itu dibelokkan semuanya. Kiboy-nya jadi nggak ada yang ngeliat. Itu bisa dibilang cewek aja respect ya, pakai Athena bro. Iya. Dia respect banget sama damage yang diberikan oleh Vesager. Meanwhile, pergerakan dari seorang Kabuki, dicolek udah 2 bar. Berasa loh itu. Itu Surpo aja sampai nutupin ya. Yes, Surpo sampai nutupin, tapi di sisi lain bahkan di arah belakang. Para pemain dari tim Aura Fire masih struggle, lihat. Sang kuda gila lagi-lagi terperangkap. Diangkat, dikandangin, dimandiin, Boots bener di segala-galain. Boots-nya tetap pasang badan di depan. Biarlah dia yang langsung menerima seluruh damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Biarlah dia yang menerima semuanya, lalu rekan-rekannya akan membuat keadaan yang jauh lebih berbeda. Tapi ada satu pergerakan lagi di mana satu Inatara berhasil dihancurkan oleh Paninya. Terus-terusan memberikan efek kabel yang mengerikan sekali. Gak pernah kelilit ini badannya ya si Sans ya, sama kabel sendiri ya. Masalahnya dipancing doang, soft skill keluar, damage dikeluarin, dan lihat ketika itemnya sudah jadi Prof. Ya ini ketika kita ngomongin soal item ya, Drian mungkin akan menuju kepada Winter sih. Aku mungkin lebih setuju itu karena berkali-kali Fluffy dan juga Vesager selalu menemukan cara agar menangkap ke arah Drian. Sementara Drian ya kalau bener-bener ini ke arah Holy Crystal atau item-item yang magical lagi, total damage, ya nggak kaget kalau seandainya Drian cuma bisa men-take down 1. Sementara Boots dia udah punya Radiant Armor, jadi ayo Vesager, spam terus. Gunakanlah Downing Light segala macam, Mystic Field-nya atau apapun itu hanya untuk sosok dari Hylos atau kalau misalkan kata Ranger Mas kuda gila. Kuda gila. Ini Boots ini benar-benar menggila. Dan dari Kiboy, apakah dia akan menuju kepada Blade of Despair di sana? Yes, dan bakal kita lihat juga
dari seorang Fluffy pun sampai respect juga dengan damage yang dibikin seorang Drian. Ay. Dan bakal lihat satu kekeran itu cuma dicolek high. Dibalas langsung Pak. Dibalas lagi dong. Ini Tapi balik lagi ada Athena Shield di sini. namanya air susu dibalas air banjir. Air banjir. Perasaan saya bukan seperti itu ya. Iya Pak, ya. sama, saya juga kok agak beda. Agak beda memang. Oke kalau begitu. Ini Oh, tapi sepertinya ternyata di depan sana Pensakar. Wow, tiba-tiba datang Keyboy. Mencoba untuk jalan, kabur ke arah belakang. Mencoba digocek begitu saja. Baik time dilakukan. Lord sudah di-evolve. Tapi di belakang sana Keyboy bakal coba dijemput oleh kawanannya. Nampaknya tidak. Keyboy harus ter-take down. Bottom lane. nih berhasil langsung dihancurkan pula. Namun untuk kali ini ada lawan Order tadi yang langsung connect aja ke arah Fluffy. Tapi Fluffy-nya masih bisa pergi dari area tersebut. Ini harus Dan Lord mereka sih. nih. Ini Mereka- sama-sama 4 player Enggak, kan? mereka harus Lord. Gak apa-apa kalau 4 player. Kalau menurut gue 4 player ada Lunox. Kasusnya beda. Yap. Kasusnya bakal lebih cepat. Tapi ternyata Suns tidak punya purple buff. Lewat ke depan sana. Dan Suns Dia punya lihat immortal. dia bermain tanpa adanya satu buah purple buff. Ini sangat-sangat beresiko tinggi. Waduh ini untuk Kabuki sendiri di arah yang berbeda udah langsung mengambil tempat aja, tapi Boots langsung ingin masuk ke dalam outer turret yang dia milikin. Hanya saja dia masih berada di dalam ataupun di luar dari outer turret tersebut. Menembakkan lagi lanernya. Baru saat Kabukinya Way of Dragon ini udah connect, langsung aja menendang karena yang berbeda. Ada Rock Wave juga. Namun untuk kali ini dari Punca masih bisa bertahan walaupun cukup lama. Dan hilang sudah dirinya. Oke, Godlight berhasil didapatkan. Hai, juga pun tumbang. 2 orang yang lapar pemain dari tim Aura Fire Godiva. Recall tas dulu. Sedangkan tadi para pemain dari tim Aura Fire, mereka coba untuk menangkap seorang Suns. Damage-nya udah lumayan sakit dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Lihat, again ada cewek dapatkan Keyboy. Keyboy and Keyboy. Lagi dan lagi berhasil memberikan satu buah pergerakan dan bakal shutdown. Di sini sisi dari tim Onyx Esports. Mereka tidak boleh bermain seperti itu lagi sih. Mereka bermain terlalu banyak gerakan tambahan yang mereka keluarkan yang tidak worth it. Unnecessary movement. Unnecessary movement. Betul. Dan barusan pun Kabuki mengorbankan satu flickernya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Beatrix loh. Chance mau nggak mau. Karena balik lagi ketika dia memiliki flicker, belum tentu nanti dia di nextnya bakal mendapatkan chance yang sama atau kesempatan yang Karena sama. satu lagi juga calculate-nya adalah kalau misalnya Matrix-nya gue tumbangin, mungkin mereka nggak bakal Lord. Yap. Tapi ternyata Tetap diterusin. tetap diterusin. Tetap diterusin. Dan Keyboy. sekarang ada lagi pergerakan dari Natalia yang berhasil langsung diamankan. Sementara Sansa akan mengejar langsung ke arah Chow, tapi ternyata tidak. Langsung balik arah aja. Walaupun ada Boots yang menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backupan. Ada Crush Helmet, ada Immortal yang sekarang menjadi milik dari Fluffy dan juga Hai. Kayaknya Kabuki udah mulai sadar sih. Melakukan pick off atau the way of dragon terhadap seorang Boots ini akan menjadi masalah untuk timnya. Ini sapi kuda gila. Malah menjadi petaka balasan ya. Bisa Yes. dibilang kayak tadi Vengeance spell-nya langsung dinyalakan, langsung ada Nibiru's Passion dan segala macam. Fluffy dan High-nya tertinggal, jadi kayak terlalu banyak source yang perlu dikeluarkan hanya untuk men-take down ke arah satu Hylos, apalagi Hylos udah punya Immortal. Oke, Hylos sudah punya Immortal dan berada di garis depan. Dibuka semua rumputnya. Loading Light di follow up, tapi ternyata di depan sana ada Sunset coming high. Tyler Rest dapetin 2, tapi lihat Tarkin di arah belakang sangat beritat makan. Rapper karena cewek. Cewek masih ada Immortality. Menurut ke arah belakang, Flicker dan dikejar Fluffy. Melakukan defensive coverage yang paling dapatkan. 2 down. Aura Fire mereka membalikan keadaan dengan posisi yang sangat mahal. Lihat, cewek memaksa menuju ke arah seorang Godiva, tapi ternyata itu hanyalah debating. Again and again dengan momentum yang diciptakan oleh Hai, walaupun dirinya harus menghilang, tapi coba lihat efeknya. Belum lagi follow up damage yang begitu baik pun diperlihatkan. Barusan tadi ada Godiva, dia konsel, dia lari ke belakang, dia rock wave langsung ke arah yang berbeda. Yes, padahal kalau kita ngomongin soal target ya, itu ada 2 target yang bisa langsung di meltdown dengan satu buah combo dari Yap. Kadita. Tapi ternyata targeting yang dimainkan sama Godiva Beatrix loh. itu adalah Beatrix dari cewek, dimana ceweknya juga sudah dihilangkan dari immortality-nya. Sehingga nanti damage dari ceweknya ini tidak akan hadir dalam sebuah team fight besar. Dan Onyx Esports harus reset lagi, buying time agar teman-teman dari Aura Fire bisa melakukan split push lagi. Ini setnya bagus Gue banget lebih ke sih arah setup. Fluffy sih tadi. Gue on point-nya ke arah Fluffy. Dia langsung flicker, dia backup Abim Strike. Pokoknya intinya dia tahu Godiva ini harus ditutup. Dan dia berhasil nutup dan dapetin 2, worth it banget. Dan Godiva juga tadi emang lari ke belakang itu dia konsil, dia menghilang tuh lari ke belakang tuh wih, kelihatan banget mereka udah kayak punya, ini komunikasinya bagus banget. Jadi yang satu tahu tujuannya kemana, yang satu tahu tujuannya untuk melakukan apa gitu loh. Itulah loh.
Yang dinamakan berpasangan harus punya satu tujuan dan Benar. komunikasi yang sama. Karena kan kalau Fluffy misalnya ada satu target, Ya. Godiva ada satu target, Ya. B2 satu 7AN, berdua satu tujuan. ya, Wah. percuma kalau berpasangan gak satu tujuan gak satu suara. Bener loh. Ujung-ujungnya malah nanti kejadiannya akankah seperti ini karena Suns masih bisa sempat kabur dari arah tersebut. Dia Dibalikin. masuk lagi, dia Ditutup. kabel lagi. Ditutup. Dan juga untuk sekarang ada Butch yang udah mulai hadir langsung menutup aja. Law and Order barusan ada Renner yang langsung menembakkan juga. Namun ternyata pelurunya masih belum sampai. Rockwell pun dikeluarkan. Selamat sejauh ini tapi di area berbeda Natalia pun langsung menghilang. No, bukan itu, berasal aja kali ini Hyde terperangkap dan Lord bahkan membantu pergerakan di seorang Boots. Di sisi lain Fluffy-nya down, Boots dikandangin, gak boleh bergerak lebih dalam lagi, tapi para minion pemain tim Aura Fire bergerak dengan sangat bebas di bottom, top, dan mid lane. Bahkan mid turret dari Onyx Esports harus pecah, Profesor. Ya, Aura Fire laning manajemennya bagus banget ketika kita melihat dari Kabuki walaupun dia tiba-tiba sekarat, tapi laning manajemennya semua kedorong. Jadi di lane manapun, ini Onyx Esports harus benar-benar ngebersihin dulu sebelum mereka melakukan team fight. Nggak cuma team fight, bahkan eksekusi Lord pun harus diperhitungkan. Karena takutnya ketika nanti mereka nggak ready dengan Immortal, mereka nongol di lane, ternyata itu malah menjadi sebuah celah agar Aura Fire bisa mengamankan entah itu objektif atau bahkan ganking. Karena dari segi goldnya, Aura Fire sekarang leading. Oke, dua serangan telah dikeluarkan. Dan ini saatnya dia untuk bersinar karena dia freeze dengan Darkening Tyler Red tergeser. Langsung ada satu bawah order tapi Winston strike just save the day. Trian langsung berubah menjadi order Billions dan bakal berhasil mendapatkan satu Godiva down. Lord terbuka, Lord yang sudah di-evolve. Onyx Esports kali ini harus bermain objektif karena kalau tidak dia bermain mengulur kembali. Laning managementnya ini bakal benar-benar dibalikin sama Aura. Ini Lord yang sangat bebas untuk mereka sih harusnya, Prof. Iya, tapi kayaknya nggak bakal sebebas itu sih karena 4 lawan 5-nya benar-benar masih pada punya damage semuanya. Facehugger, Kabuki, Fluffy juga bisa combo. Yap. Dan yang akan aku tunggu adalah bagaimana efek airborne dari high-nya itu sendiri. Karena dengan Tyrant Revenge nanti bisa melakukan satu counter setup terutama bagi teman-teman dari Onyx Esports yang hanya mengandalkan Boots dengan satu dari Glorious Pathway. Aktif juga tuh gue lihat dia. Ditembak, mencari posisi yang berbeda pula. Namun untuk Boots-nya terus menghalangi siapapun yang ingin masuk ke dalam area dari lot tersebut. Hanya saja di bagian belakang. Mendadak Xaviernya langsung dibabat habis saja oleh Natalia. Di mana ada satu pergerakan yang begitu indah yang langsung dilakukan. Namun untuk sekarang Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Namun untuk Lunong yang langsung menghilang. Natalia berhasil didapatkan pula. Dan juga ada Winter Trajan again and again. Patrick pun langsung didapatkan pula. Karena untuk sekarang Fluffy-nya pun langsung hilang dengan sangat cepat. Lihat di depan sana mendapatkan Rian. Ternyata Darkening mencoba untuk memukul mundur Rian di depan sana dan Putora diri tadi menepani. Dia can you do it survive dan ternyata sang kuda gila berhasil selamat kabur dari kejaran Godiva. Oh my God, Sun. Still survive in the mid lane. Ada dua player yang dimiliki oleh Onyx Esports yang selamat. Ada Fanny di area atas, ada Boots yang masih berhasil kabur juga. Wow. Gila, kuda gila. Kuda gila, Profesor. Dan gila banget ini bagaimana cara mereka nutupnya dari Drian yang narik ulur dengan slow effect-nya. Dan bahkan Suns-nya itu dia tahu dia Immortalnya pecah, dia nggak punya Winter. Dan mau nggak mau dia cuma bisa menyelamatkan Boots-nya itu sendiri untuk big fight-nya karena Lord akan berjalan ke arah bottom lane. Waduh, ini Lordnya pun di area bottom lane udah akan melenggang biasa sendirian, gak ada nge-backup dan kemungkinan sesaat lagi juga akan hilang. Karena benar-benar gak ada backupan yang dilakukan juga oleh pemain dari Onyx. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan juga ke arah perform tapi mendadak Lunox-nya berhasil langsung didapatkan pula. Gila, Kabukinya Kabuki pun balik lagi untuk mengisi darahnya. Nyelip tuh 1 lawan 3. Bisa 1 lawan 3 dia masih bisa dapet loh, Bro. Dibantuin sama Downing Light soalnya tadi. Yes, benar dan bahkan banget. Immortal pecah belum sempat Winter. Balik lagi ini kedua kalinya sesama mid laner Facehugger dan Rian ketika ingin melakukan combo item ya dari Immortal dan Winter Luncheon. Mereka nggak sempat untuk melakukan hal tersebut. Dan 2 kali selalu ke take down ketika di momentum-momentum yang cukup krusial dengan waktu time death. Ini yang lama banget sih. 2 hari ngabuburit gua begini. 2 hari ngabuburit gua begini. Besok ada yang jual tenggorokan second nggak? 2 hari ngabuburit gua. Ada, tenang. Tenang. Ya. Ntar kita cariin ya. Masih mulus kok. Masih mulus. Kalau bisa suaranya serak-serak basah ya. Paling ya kondisi 90% lecet pemakaian aja Bang. Ya. Oke, kita bakal back to the game lagi. Yap. Di mana dari Aura Fire ini benar-benar dia memanfaatkan mode split push karena Kabuki bisa bertahan seorang diri. Yap. Tapi di depan sana ada konsil yang dikeluarkan dan ingat Godiva ini dia udah full damage. Kibo di belakang, Pentagon down. Coba dipasang kembali Sans ke arah belakang. Mencoba menyelamatkan seorang Kibo tapi ternyata Bosang udah gila. Memberikan semua badannya dan bahkan Kabuki terperangkap. Duel of Dragon saat kali ini down dan langsung memperong Kabuki. Looking for
outplay. Tapi ternyata spray down diberi space yang terlalu terburu-buru. Tapi Keyboy tidak tinggal diam. Oh my god, itu dia. Keyboy. Dan bahkan Boots masih bertahan di depan sana. Immortalnya gak pecah, lihat. Sang kuda gila. Boots. Ini dia, tapi untuk sekarang cewek gagal didapetin, malah ceweknya membalikan keadaan dan Rian berusaha untuk bisa langsung menghancurkan ke arah high lewat Chaos Assault yang dimiliki. Masih belum cukup damage-nya dan belum mendapatkan momentumnya. Ini tukar beli jual serangannya benar-benar luar biasa. Benar-benar bertukar dengan core gua lo ambil, core lo gua ambil. Ya kan, tank gua lo ambil, tank lo gua juga ambil. Ini nggak ada yang mau rugi semuanya. Ini sampai menit sekarang coba lihat perbedaan golnya. Plus 48. 5-6 dan bahkan lihat target ini dikeluarkan. Hai mundur ke arah belakang membuat damage yang sangat besar dari seorang Rian dan bahkan itu membuat turret dari Aura hilang. Dan Fatwe fokus ke arah base-nya dan cewek lihat. Onyx Pocket Joet. Keyboy nggak boleh apa-apa terjadi dan ini bisa menjadi bencana untuk Aura Fire. Lihat. Wow, sabar. Semuanya tenang. Yang kuda gila Boots. Iya. Yang marah Keyboy. Yang marah Keyboy. Keyboy tenang. Yang seharian jobless-nya digebukin, Boots. Yang marah Keyboy. Karena itu. Gini. Konsepnya kenapa Keyboy yang marah? Karena Keyboy nggak terima. Benar. Boots yang dipukulin. Tapi Keyboy baik. Tadi teriakin, woi pinter. Weh. Benar. Ya kan? Benar. Anda juga masalahnya. Saya mendingan bela Keyboy nih kalau gitu. Keyboy bilang ke Boots, woi pinter. Benar. Panas ya. AC ruangan padahal full. Betul sekali. Tapi mulai panas. Betul sekali, karena balik lagi kompetisi sedang berjalan dan bahkan jual beli serangan terjadi di Land of Dawn. Aduh. Dan tentunya sekali lagi inilah dia game ketiga 2-1 hasilnya. Onyx Esports dengan struggle mereka dan targeting mereka. Keyboy selaku pemain kunci dan aku akan percaya kalau seandainya di game kali ini bisa jadi Keyboy yang akan jadi MVP-nya. Iya bisa jadi. Kalau ngomongin Samsak, Sandbag, damage taken, High loss lah ya. High loss lah. High loss lah udah lah.